Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kitab Al-Ajrumiyah. Bab mubtada dan khobar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-mubtada'u utawi yang dinamakan mubtada, huwa ya mubtada, iku al-ismu adalah isim al-marfu'u yang dibaca rofa, al-ari yang sepi anil awamili dari beberapa amil, al-lafziyati yang bangsa lafat. Kemudian wal khobaru, adapun khobar, huwa al-ismu adalah isim al-marfu'u yang dibaca rofa, al-musnadu yang diisnadkan atau disandarkan ilaihi kepada mubtada. Nahwu kaulika seperti pengucapmu Zaidun qaimun. Nah, di sini Zaidun ini adalah mubtadanya, kemudian qaimun di sini adalah khobarnya. Az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Jadi kali ini pembahasan tentang mubtada dan khobar. Jadi mubtada sesuai dengan nazam jurumiyah tadi adalah isim yang marfu yang sepi dari amil lafzi. Mubtada itu adalah isim marfu yang dibaca rofa dan sepi dari amil lafzi. Maksudnya sepi dari amil lafzi itu tidak ada amil secara lafat. Contohnya di sini lafat Zaidun. Nah, di sini Zaidun ini jadi mubtada, i'rabnya rofa. Isim yang dibaca rofa dan sepi dari ngamil lafzi. Nah, kita kembali ke i'rab. Nah, pengertian dari i'rab sendiri adalah perubahan di akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk. Nah, sedangkan di sini tidak ada amilnya. Kita bandingkan dengan lafaz di bawah. Zaidun ini dibandingkan dengan Zaidun yang ini. Nah, Zaidun di sini ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin, ini kan berubah, i'rabnya berubah dun dan din. Nah, perubahan dun dan din ini karena ada amil yang berbeda. Contohnya di sini amilnya, ini ada amilnya. Ra'aitu Zaidan ini dinasabkan karena jadi maf'ul dan ini adalah amilnya karena ada fi'il dan fa'il. Kemudian di sini bi Zaidin, nah ini amilnya adalah berupa huruf jer. Karena ada huruf jer maka ini dijerkan. Ini dirofakkan karena jadi fa'il dari fi'il. Ini dinasabkan karena jadi maf'ul dari ini ra'aitu. Kemudian ini dijerkan karena ada amil berupa huruf jer. Nah, amil-amil yang di sini ini kan nampak kelihatan. Nah, ini ada amilnya. Tapi di sini nah, itu tidak ada amilnya. Makanya di sini sepi dari amil lafzi atau tidak ada amil lafzinya. Lafzi secara lafaz itu tidak ada amilnya. Nah, ini yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi. Nah, itu amil maknawi. Jadi amil ada amil lafzi secara lafaz. Nah, itu lafadznya itu ada ja'a ra'aitu marartu bi. Tapi untuk amil yang merofakkan mubtada adalah amil maknawi ibtida. Jadi cuma makna saja tidak dituliskan. Kemudian khobar. Nah, mubtada itu biasanya dihubungkan, masih berhubungan dengan khobar. Khobar adalah isim yang marfu sama. Jadi mubtada dan khobar adalah isim yang dibaca rofa. Kemudian khobar adalah musnad ilal mubtada. Musnad itu disandarkan, masih ada hubungannya dengan mubtada. Contoh khobar di sini qaimun, lafaz qaimun ini jadi khobar. Khobar ini masih berkaitan dengan mubtada yaitu lafaz Zaidun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun, wong kang ngadeg, orang yang berdiri. Nah, mubtada dan khobar ini sama-sama dirofakkan atau marfu. Kemudian mubtada ini memiliki beberapa syarat, yaitu salah satunya tadi adalah mubtada tercipta dari kalimat isim. Kemudian i'rabnya itu adalah marfu atau rofa. Nah, kemudian syaratnya adalah tercipta dari isim makrifat.
Mubtada itu tercipta dari isim ma'rifat atau isim yang khusus. Contohnya di sini Zaidun, ini kan nama. Nama termasuk isim alam termasuk isim ma'rifat. Nah, kemudian sekarang isim ma'rifat itu apa saja? Saya sebutkan terlebih dahulu. Isim ma'rifat itu yang pertama adalah isim domir. Contohnya huwa misalnya. Huwa Zaidun. Nah, di sini huwa utawi wong iku Zaidun Zaid. Kemudian isim ma'rifat yang nomor 2 adalah isim alam. Isim alam itu nama, seperti Zaidun, Hindun, Umaru, dan sebagainya. Isim-isim alam atau nama itu termasuk isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifat yang nomor 3 adalah isim mubham. Nah, isim mubham itu ada contohnya ada hadza, hadhihi, haulai dan sebagainya. Isim mubham itu ada isim isyarah contohnya. Kemudian nomor 4 adalah isim yang ada alnya. Contohnya ar-Rahman, ar-Rahim dan sebagainya. Itu isim-isim yang ada alnya adalah isim ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah yang nomor 5 adalah isim yang dimudhofkan kepada 4 isim yang sudah disebut. Ada mudhof kepada isim dhamir, mudhof kepada isim alam, mudhof kepada isim mubham, dan mudhof kepada isim yang ada alnya. Kemudian wal mubtada'u utawi mubtada iku kismani ada 2 bagian. Sekarang mubtada itu ada 2 bagian apa saja? Zohirun, 1 mubtada isim zohir, wa mudmarun, dan kedua adalah mubtada isim domir. Fadzohiru, adapun mubtada isim zohir ikuma adalah kalimah taqaddama yang sudah tersebut dahulu apa? Dzikruhu, tersebutnya ma. Maksudnya contoh mubtada isim zohir adalah yang sudah disebut tadi, yaitu ini contohnya Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Wal mutmaru, adapun mubtada isim domir iku isna asyara ada 12. Wahia utawi 12, yaitu ana, lafat ana, wa nahnu dan nahnu, wa anta dan anta, wa anti dan anti, antuma, antum, wa antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Dan nahwu kaulika, seperti pengucapmu ana qaimun. Nah ini ana, ini lafat ana ini menjadi mubtada. Kemudian qaimun ini adalah menjadi khobar. Ana qaimun. Berarti ini mubtada isim domir. Wa nahnu qaimuna, dan lafat nahnu qaimuna. Nahnu utawi kita iku qaimuna wong kang padha ngadeg. Itu nahnu di sini adalah mubtada isim domir. Wama, dan lafat asbaha yang serupa apa ma dzalika kepada mengkono-mengkono ana qaimun wa nahnu qaimuna. Kemudian wal khobaru, adapun khobar iku kismani ada 2 bagian. Sama mubtada ada 2, khobar juga ada 2. Mufradun, 1 khobar mufrad wa ghairu mufradin, dan 2 khobar ghairu mufrad. Fal mufradu, maka utawi khobar mufrad iku nahwu Zaidun qaimun, seperti lafaz Zaidun qaimun. Wa ghairul mufradi, adapun khobar ghairu mufrad iku arba'atu asya, ada 4 perkara. Al jarru wal majruru, yang pertama adalah jar majrur. Wal dzarfu, dan dzaraf, yang kedua adalah dzaraf. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, wal fi'lu dan fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya fi'il. Nah, itu wal mubtada'u, dan nomor 4 adalah mubtada' ma'a khobarihi beserta khobarnya. Nahwu kaulika, seperti pengucapmu Zaidun fiddari. Nah, lafadz fiddari ini menjadi khobar. Ini adalah khobar ghairu mufrad karena ini adalah jar majrur. Wa Zaidun indaka, dan lafadz Zaidun indaka. Wa Zaidun qoma abuhu, dan ini adalah contoh dari fi'il beserta fa'ilnya. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun, dan lafadz Zaidun jariyatuhu dhahibatun.
Nah, ini adalah pembagian dari mubtada dan khobar. Mubtada itu ada dua, mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Nah, untuk isim dhohir contohnya zaidun qaimun, ini isim dhohirnya berupa lafadz zaidun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Az-zaidani qaimani, ini contoh masih isim dhohir. Az-zaidani utawi Zaid loro iku qaimani ngadeg karone Zaid, dua Zaid sedang berdiri. Az-zaiduna utawi Zaid akeh iku qaimuna wong kang padha ngadeg. Satu Zaid berdiri, dua Zaid berdiri, banyak Zaid berdiri. Maksudnya ada orang yang namanya Zaid itu banyak, maksudnya ini. Nah, itu az-zaidani qaimani. Perhatikan, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna, zaidun qaimun. Jadi antara mubtada dan khobar itu yang pertama cocok adalah i'rabnya jelas. Mubtada itu rofa, khobar juga rofa. Kemudian cocok di dalam tasniyah atau jamak atau mufradnya. Zaidun ini isim mufrad, maka qaimun juga mufrad. Az-zaidan ini tasniyah, qaimani juga tasniyah. Az-zaiduna jamak, qaimuna juga jamak. Jadi cocok di dalam mufrad, tasniyah dan jamaknya. Kemudian cocok di dalam mudzakkar dan muannas. Nah, misalnya contohnya zaidun ini diganti dengan Zainab. Misalnya saya tuliskan di sini Zainabu. Zainabu ini ghairu munsharif tanpa tanwin. Zaibu, nah lafadz qaimun ini menjadi qaimatun. Qaimatun. Nah, antara mubtada dan khobar cocok, i'rabnya cocok, rofa. Kemudian mufrad tasniyahnya ini mufrad, ini juga mufrad. Kemudian mudzakkar muannasnya juga cocok, ini muannas, maka qaimatun juga muannas dengan ditandai dengan ta. Kalau ini mudzakkar, ini mudzakkar. Itu antara mubtada dan khobar cocok i'rabnya rofa, kemudian mufrad tasniyah jamak dan cocok mudzakkar muannasnya. Kemudian mubtada yang isim dhamir itu ada 12, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wahwa, wahya, huma, hum, hunna. Nah, contohnya misalnya ana qaimun. Ana qaimun. Nah, ana qaimun ini adalah mubtada isim dhamir. Ana itu mufrad, maka qaimunnya juga mufrad. Kalau misalnya ganti nahnu itu kan jamak nahnu, maka ya qaimuna itu. Qaimuna, misalnya kita banyak. Nahnu utawi kita iku qaimuna orang yang pada berdiri. Sekarang pembagian dari khobar. Khobar itu ada yang khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kalau khobar mufrad contohnya zaidun qaimun, zaidun tawi zaid iku qaimun. Nah, iku qaimunnya ini adalah khobar mufrad. Kemudian yang khobar ghairu mufrad ada 4, yaitu ada jar majrur, ada dzaraf, ada fi'il beserta fa'il, dan ada mubtada dan khobar. Nah, untuk contoh jar majrur, contohnya di sini zaidun fid dari. Zaidun utawi zaid ini adalah mubtada isim dhohir. Iku fid dari. Nah, fid dari ini ada jar, huruf jar berupa huruf fi, kemudian ad-dari ini adalah majrur. Maka fid dari ini disebut terkib jar majrur. Kemudian yang dzaraf contohnya zaidun indaka. Zaidun utawi zaid iku ngindaka di sandingmu, di sebelahmu. Kemudian yang fi'il beserta fa'il contohnya zaidun utawi zaid iku koma telah berdiri. Siapa yang telah berdiri? Abuhu, bapaknya Zaid. Nah, kemudian contoh khobar ghairu mufrad yang mubtada beserta khobar contohnya zaidun utawi zaid iku jariyatuhu utawi wadon jariyai zaid. Maksudnya pekerja perempuannya Zaid iku dhahibatun, orang yang sedang pergi. Maksudnya Zaid yang pembantu perempuannya sedang pergi. Itu maksudnya zaidun jariyatuhu dhahibatun. Nah,
tarkib jariyatuhu ini mubtada, dhahibatun khobar. Tapi kalau gabungan jariyatuhu dhahibatun ini adalah terkib dari khobar. Makanya lafadz jariyatuhu dhahibatun fi mahali rof'in khobarul mubtada. Jadi ini adalah mahal rofa karena jadi khobar dari Zaidun yang ini. Sama koma abuhu, koma itu kan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan mabni fathah di sini. Tetapi gabungan dari koma abuhu ini adalah mahal rofa, mahal. Ingat mahal rofa karena jadi khobar dari mubtada. Cuma mahalnya saja. Nah, ini adalah khobar ghairu mufrad. Yang dua, jar majrur dan dzaraf ini juga disebut dengan sibahul jumlah. Sibahul jumlah. Kalau yang fi'il fa'il khobar mubtada ini disebut khobar jumlah. Nah, jadi khobar ghairu mufrad itu ada yang jumlah, yaitu jumlah di sini kalau fi'il dan fa'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau mubtada dan khobar ini jumlah ismiyah. Nah, untuk yang jar majrur dan dzaraf ini adalah sibahul jumlah, serupa dengan jumlah. Nah, berarti sibahul jumlah dan jumlah yang menjadi khobar itu adalah khobar ghairu mufrad. Maksudnya bukan mufrad bermakna satu, tapi ghairu mufrad maksudnya kayak gini. Nah, kalau yang mufrad contohnya qaimun. Meskipun tasniyah di sini qaimani ini kan tasniyah, tapi ini juga disebut khobar mufrad. Karena ini bukan jar majrur, bukan dzaraf, bukan fi'il dan fa'il, dan bukan mubtada dan khobar qaimani. Begitu juga qaimuna ini juga disebut khobar mufrad. Karena bukan berupa jar majrur, dzaraf, fi'il, fa'il, atau mubtada dan khobar. Mungkin demikian penjelasan dari mubtada dan khobar. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.